Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, setiap negara punya kisah perjuangan menuju kemerdekaan. Tapi, apakah kamu tahu bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia sangat unik dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia? Di video ini, aku akan ajak kalian membandingkan proklamasi Indonesia dengan negara lain, dan kita akan bahas apa sih yang bikin kemerdekaan Indonesia itu beda dan istimewa. Yuk, kita mulai bahas dari negara lain dulu ya. Pertama, ada Amerika Serikat. Amerika Serikat memproklamasikan kemerdekaan dari Inggris pada 4 Juli 1776. Prosesnya panjang banget. Harus lewat kongres, debat panjang, dan disusun dokumen resmi bernama Declaration of Independence yang panjangnya lebih dari 1.300 kata. Kedua, India. India merdeka dari Inggris pada 15 Agustus 1947. Tapi mereka nggak punya proklamasi tunggal seperti kita. Mereka mendapatkan kemerdekaan secara bertahap lewat perjanjian resmi. Ketiga, Vietnam. Vietnam, tetangga kita di Asia Tenggara, juga memproklamasikan kemerdekaan pada 2 September 1945. Tapi saat itu mereka juga menghadapi ancaman militer yang berat dari Prancis. Proklamasi merdeka dibacakan panjang lebar, penuh kutipan dari Amerika dan ideologi politik. Nah, dari sini kita sudah mulai lihat kemerdekaan Indonesia diraih kayaknya beda banget ya. Oke, berikutnya kita akan membahas keunikan dari proklamasi kemerdekaan negara kita sendiri, proklamasi Indonesia. Keunikan yang pertama, proklamasi kita sangat singkat dan padat. Cuman 2 kalimat inti, tapi isinya punya makna besar, bahwa kita merdeka dan urusan pemerintahan disiapkan dengan segera. Kedua, proklamasi kita bukan hasil hadiah penjajah. Kita tidak mendapatkan kemerdekaan dari Jepang. Kita menyatakannya sendiri dari rakyat untuk rakyat. Ketiga, proklamasi. Proklamasi kita tanpa kekerasan pada hari itu. Tidak ada perang, tidak ada penandatanganan perjanjian dengan negara lain. Hanya Soekarno dan Hatta, presiden dan wakil presiden kita, berdiri di depan rumah membacakan teks di hadapan rakyat. Keempat, proklamasi kita dilakukan secara sederhana, tanpa seremoni besar-besaran. Bahkan teksnya diketik pakai mesin ketik pinjaman dari kantor berita domain. Jadi unik banget kan? Kita menyatakan kemerdekaan dengan keberanian dan kesadaran yang penuh, bukan karena paksaan dan juga bukan dari tekanan luar atau bangsa lain. Nah, sekarang pertanyaannya, apa arti keunikan ini buat kita generasi muda? Artinya, kita berasal dari bangsa yang berani mengambil keputusan yang besar. Kita punya warisan mentalitas yang tidak bergantung pada orang lain. Di zaman sekarang, kemerdekaan bisa kita wujudkan dalam bentuk lain. Contoh seperti belajar sungguh-sungguh, tidak malas-malasan, mandiri berpikir,
tidak ikut-ikutan, tidak mudah terprovokasi, dan tetap menjunjung nilai-nilai kejujuran, persatuan, dan semangat maju. Nah, kalau aku pribadi, aku jadi lebih sadar bahwasannya kemerdekaan bukan hanya soal bebas dari penjajah, tapi juga tentang bagaimana kita bertanggung jawab atas masa depan kita sendiri. Kita bisa mulai dari hal kecil seperti berani mengutarakan pendapat, membuat karya, membantu orang lain tanpa harus disuruh, dan mengerjakan tugas-tugas sekolah. Dan saat aku tahu bahwa proklamasi kita hanya 2 kalimat, tapi mampu mengubah sejarah bangsa, aku jadi makin yakin bahwa hal besar bisa dimulai dari tindakan kecil yang tulus dan berani. Jadi, kalau kita bandingkan, kemerdekaan Indonesia itu bukan hanya soal bebas dari penjajahan, tapi juga soal keberanian untuk berdiri sendiri dan menentukan nasib sendiri. Itulah yang membuat proklamasi Indonesia unik, berani, dan sangat membanggakan. Aku, Endi Putra Ramadan, bangga menjadi bagian dari generasi penerus Indonesia. Mari terus kita jaga semangat proklamasi untuk masa depan kita, untuk Indonesia. Merdeka! 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 Merdeka!